Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Junaidi Hidayat, Sarjana Teknik Magister Desain, selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan mengenalkan tentang apa dan bagaimana berkuliah di Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Aditama Surabaya dalam tema besar program Prodi Merdeka Belajar Kampus Kita Ciptakan Insan Unggul Kreatif dan Inovatif. Sedikit tentang sejarah singkat Magister Teknik Lingkungan. Didirikan pada tahun 2004, lalu diselenggarakan mulai 2006. 2013 kami memperoleh akreditasi C dan target 2021 ke depan akreditasi B, dan kami menargetkan pada tahun 2006 dengan target akreditasi A atau akreditasi unggul. Visi Magister Teknik Lingkungan menjadi program studi Magister Teknik Lingkungan yang unggul dan inovatif di bidang rekayasa dan manajemen lingkungan yang bertaraf nasional dan internasional dan ikut berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sementara misi Magister Teknik Lingkungan ada 5. Salah satunya adalah menggerakkan pendidikan Magister Teknik Lingkungan bertaraf nasional dan internasional di bidang rekayasa dan manajemen lingkungan dalam rangka mengembangkan teknologi dan pengetahuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang unggul dan inovatif. Apa saja yang diperlukan ketika Anda masuk ke Magister Teknik Lingkungan? Syarat pendaftarannya jelas mengisi formulir, menyerahkan fotokopi ijazah, sarjana strata 1 atau D4, menyerahkan pas foto, fotokopi KK dan KTP, serta menyerahkan rekomendasi dari orang yang mengetahui prestasi calon peserta dengan baik, serta penandatanganan surat pernyataan jaminan pembiayaan. Apa saja syarat akademiknya? Bahwa ketika Anda mau masuk ke Magister Teknik Lingkungan, syaratnya adalah lulusan S1 atau sarjana strata 1 atau D4, terakreditasi dari jurusan teknik, MIPA, ekonomi, serta bidang lain yang relevan. Yang kedua adalah mengikuti tes bahasa Inggris dan tes materi bidang serta tes wawancara. Apa saja mata kuliah unggulan di Magister Teknik Lingkungan? Yang pertama adalah analisis sistem dan operasional riset, rekayasa pengembangan kualitas lingkungan, proses penyediaan air bersih dan tingkat lanjut, ada ekohidrologi, pengolahan limbah, infrastruktur sanitasi dan lingkungan, pengelolaan B3, sistem manajemen K3, bioteknologi dan AMDAL dan audit lingkungan. Berapa lama untuk studi di Magister Teknik Lingkungan? Secara umum Anda akan menempuh 36 SKS dengan masa studi ditempuh dalam 4 semester, meliputi 3 semester untuk perkuliahan dan 1 semester untuk mengerjakan penelitian untuk menyusun tesis. Dan setelah itu Anda akan mendapatkan gelar Magister Teknik yang diberikan pada peserta yang telah menyelesaikan program studi Magister Teknik Lingkungan. Kuliah di MTL ITAT, yang pertama apa saja yang keunggulan dari Magister Teknik Lingkungan? Yang pertama adalah dosen yang punya rekam jejak pendidikan yang baik, yakni dari dalam dan luar negeri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik negeri maupun swasta. Yang kedua, semua sudah bergelar doktor atau S3 dan guru besar atau profesor. Ketiga, kuliah dilaksanakan di akhir pekan sehingga bagi profesional ini akan memudahkan untuk studi lanjut. Saat ini Magister Teknik Lingkungan menggerakkan kuliah berbasis daring atau online seperti himbauan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Lalu biaya yang sangat terjangkau dengan sistem paket selama 4 semester dan bisa diangsur, ruangan yang nyaman dan fasilitas yang memadai, dan Anda akan mendapatkan cafe break dan makan siang atau lunch selama Anda mengikuti program Magister Teknik Lingkungan. Adapun pimpinan dari program studi Magister Teknik Lingkungan, pertama adalah Ketua Program Studi, saya sendiri, itu Dr. Muhammad Junaidi Hidayat, ST.MDS. Lalu Sekretaris Program Studi ada Dr. Marita Nilam Kusuma, ST.MT. Berikut adalah beberapa dosen di Magister Teknik Lingkungan. Pertama ada Prof. Wahyono, ada Prof. Elizabeth Titik Winanti, ada Prof. Nike, dan beberapa dosen dari internal, misalnya ada Pak Dr. Muhammad Rasib, ada Dr. Yulvia, ada Bapak Kusnusni Ampi Isti, dan lain-lain yang semuanya sudah bergelar doktor atau S3.
Bagaimana lulus S2 tepat waktu? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek teknis dan aspek non teknis. Aspek teknis itu apa saja? Yang pertama adalah persiapan untuk tes TOEFL. Anda harus menyiapkan jauh-jauh hari untuk melaksanakan tes TOEFL. Yang kedua, rajin membaca penelitian, jurnal, proceeding terkait dengan studi selama di Magister Teknik Lingkungan. Lalu diskusi dengan sejawat, adanya networking, dan tentu ketersediaan data ketika Anda melakukan penelitian. Lalu aspek non teknis lain adalah ada perlu kesiapan mental, kesiapan pembayaran, konsistensi pengerjaan tugas, niat dan yakin. Lalu apa saja yang dilakukan ketika Anda melakukan penelitian akhir atau tesis? Yang pertama, penyelesaian tesis magister. Perlu diketahui ada dua tahap, yaitu rencana penelitian tesis atau yang disebut dengan proposal tesis, dan kedua adalah tesis itu sendiri. Kedua, kelayakan penelitian dikategorikan dalam beberapa hal, yaitu topik yang belum pernah dikerjakan, kedua permasalahan dan tujuan itu jelas, ketiga datanya dapat dijangkau, di mana tesis akan dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing, dan nanti ketika sidang Anda akan berhadapan dengan 3 orang penguji dan 1 sekretaris sidang. Berikut adalah beberapa alumni dari Magister Teknik Lingkungan. Ada Kepala Stasiun Meteorologi Kupang, ada Bapak Bambang Setiadi MT. Ada Kabid Informasi Meteorologi Maritim BMKG Jakarta, Eko Prasetyo MT. Ada Bapak Yuda Rusdianto, Kepala Lapan Watu Kosek Jawa Timur. Ada juga peneliti terumbu karang yang cukup lumayan dikenal, Bapak Arisandi MT. Itu adalah sejumlah alumni dari Magister Teknik Lingkungan. Jangan lupa kalau Anda minat bisa hubungi kami atau langsung bisa melalui pendaftaran online di https://pmp.itat.ac.id, melalui website mtl.itat.ac.id maupun Instagram mtl di mtl_itat. Terakhir, saya mau menyampaikan selamat bergabung menjadi keluarga besar Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Aditama Surabaya. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Junaidi Hidayat, ST MDS. Materi selanjutnya tentang profil jurusan arsitektur yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Wiwi Widyo Wijayanti, MT. Kepada beliau, dipersilahkan dan selamat menyaksikan.